tidak lupa dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW, kita dapat bernafas seperti saat ini. Berdirinya saya di sini yaitu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu laporan audit rencana pengembangan madrasah atau sekolah SMK 2 Konawe Selatan, di mana yang terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri sebagai moderator Citra Lestari. Yang kedua ada pemateri pertama Vanessa Anastasia Putri, yang ketiga ada Bintang Dwi Putri pemateri kedua, yang keempat ada pemateri ketiga yaitu Miftahul Jannah. Baik, langsung saja saya akan mempersilahkan yaitu pemateri pertama Vanessa Anastasia Putri. Saya persilakan untuk Vanessa Anastasia Putri untuk menjelaskan materi pertama. Oke, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan apa yang akan kita bahas sampai di akhir. Yang pertama, kita akan membahas profil lembaganya terlebih dahulu, mengenai identitasnya, visi-misinya, tujuannya, dan data sekolahnya. Kemudian kita akan menganalisis kondisi aktualnya seperti apa, yaitu ada 6 pilar terkait manajemen sekolah yang akan kita bahas. Kemudian kita mengidentifikasi permasalahannya, temuan manajerial dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Nah, kemudian ada inovasi dan solusi, yaitu program-program perbaikan yang akan yang akan kami tawarkan. Kemudian rencana pengembangan mengenai target, jadwal, dan indikator keberhasilan. Kemudian refleksi pembelajaran dan berkaitan dengan teori praktik. Oke. Kemudian identitas dan tujuan sekolah. Jadi kami itu meneliti atau observasi di SMKN Negeri 2 Konawe Selatan. Alamatnya itu ada di Jalan Poros Andolo Kendari. Kepala sekolahnya itu namanya Amir Syukur SPD MM. Kemudian statusnya itu negeri, akreditasinya itu B. Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menghasilkan lulusan yang kompetitif, membentuk karakter peserta didik. Oke, jadi SMK ini itu mencetak lulusan yang berkompeten sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sekaligus membentuk karakter peserta didik yang religius, disiplin, dan berdaya saing. Nah, adapun visi, misi, dan struktur organisasi dari SMA ini, visinya itu menjadi sekolah yang berjiwa wirausaha, beriman, bertakwa, serta siap pakai di dunia kerja melalui Merdeka Belajar. Misinya itu membangun kemitraan dengan dunia usaha sesuai kompetensi keahlian, menghasilkan alumni yang tangguh, terampil, dan relevan, mendorong pengembangan iptek berkelanjutan dan pengabdian masyarakat. Oke, jadi ini gambarnya, gambar struktur organisasi SMK Negeri 2 Konawe Selatan. Kemudian profil lembaganya, jadi peserta didik di SMK itu di SMK Negeri SMK Konsel itu 378 peserta didik, tenaga pendidik gurunya itu ada 32 orang, dan ada 4 tenaga kependidikan. Oke, selanjutnya bisa dibawakan oleh teman saya. 3. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan analisis kondisi aktual di SMK 2 Konawe Selatan, di mana kita baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan analisis kondisi aktual di SMK 2 Konsel, di mana dari hasil observasi kami, kami meneliti manajemen kurikulumnya, manajemen kesiswaannya, manajemen PTK, sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat, manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu manajemen kurikulumnya, di mana SMK 2 Konsel mengacu pada kurikulum Merdeka melalui KOSP, menyusun ATP, modul ajar, dan kalender pendidikan, dan pembelajaran aktif, kontekstual dan P5, integrasi dan kebutuhan studi, evaluasi melalui asesmen, diagnostik dan formatif dan sumatif. Yang kedua itu manajemen kesiswaan, di mana mereka penerimaan peserta didik baru SPMB atau PPDB, pendataan dan administrasi peserta didik, pembinaan disiplin dan tata tertib,
pengembangan minat bakat dan prestasi. Yang terakhir, bimbingan konseling serta evaluasi berkala. Lanjut di manajemen PTK dan sarana prasarana. Manajemen PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan yaitu perencanaan kebutuhan guru dan tugas mengajar, pengorganisasian tugas sesuai kompetensi, pengembangan lewat pelatihan, workshop, dan MGMP, supervisi akademik dan manajerial berkala, penelitian, penilaian kinerja dan apresiasi PTK berprestasi. Lanjut di sarana dan prasarana, yaitu perencanaan kebutuhan sesuai program keahlian, pengadaan melalui dana pemerintah atau BOS, inventarisasi aset secara tertib, pemanfaatan ruang kelas, lab, dan bengkel praktik, pemeliharaan rutin dan penghapusan aset rusak. Yang ketiga yaitu hubungan sekolah dan masyarakat, di mana belum memanfaatkan komunikasi secara optimal, komunikasi langsung saat pembagian rapor, diskusi wali kelas dengan orang tua wali, penyampaian perkembangan belajar dan sikap siswa. Yang terakhir yaitu manajemen berbasis sekolah, yaitu kemandirian menyusun KOSP dan program kerja, partisipasi guru, staf dan orang tua, transparansi informasi kegiatan dan anggaran. Yang terakhir, akuntabilitas melalui evaluasi program berkala. Baik, terima kasih, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang identifikasi permasalahan temuan manajerial utama. Yang pertama itu ada hubungan sekolah dan orang tua belum optimal karena komite sekolah belum dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi. Yang kedua itu ada sarana dan prasarana. Pembelajaran masih terbatas akibat keterbatasan anggaran sekolah. Terus ada yang ketiga, disiplin kehadiran peserta didik masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih optimal. Terus yang keempat, pengembangan kompetensi guru belum merata karena keterbatasan waktu dan biaya pelatihan. Terus yang terakhir ada administrasi sekolah masih banyak dilakukan melalui. Yang terakhir ada administrasi sekolah masih banyak dilakukan manual dan belum sepenuhnya digital. Selanjutnya inovasi dan rencana pengembangan 3 program prioritas. Nah, yang pertama itu orang tua menyapa sekolah. Pertemuan orang tua saat pembagian rapor dan berkomunikasi wali kelas. Terus yang kedua, Jumat bersih dan peduli sarana. Kerja bakti rutin setiap Jumat serta pelaporan kerusakan fasilitas. Terus yang ketiga, ada guru berbagi praktik baik, forum internal bulanan, berbagi metode dan media pembelajaran. Selanjutnya ada refleksi dan penutup. Menutup dengan pembelajaran bermakna, fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah diterapkan di SMKN 2 Konawe Selatan meski komunikasi dengan orang tua. Dan selanjutnya refleksi dan penutup. Menutup dengan pembelajaran bermakna, fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah diterapkan di SMKN 2 Konawe Selatan meski komunikasi dan orang tua dan pemerataan kompetensi guru masih perlu penguatan. Pelajaran diperoleh manajemen sekolah efektif menopang pembelajaran berkualitas. Terus teori dan praktik fungsi manajemen pendidikan diterapkan nyata di lapangan. Selanjutnya harapan ke depan, program inovasi mendorong mutu pendidikan berkelanjutan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil diskusi kami yang kami presentasikan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.